Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan teknis yang terjadi pada video kali ini, yaitu suara atau audionya tidak keluar. Insyaallah setelah beberapa menit audio akan berfungsi normal. Namun pada kajian kali ini ada beberapa pelajaran yang tidak tersampaikan melalui audio. Maka dari itu kami akan mengulang kembali pelajaran yang telah disampaikan pada kajian tersebut dalam bentuk yang ringkas ya. Jadi pada pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan bait yang ke-71 dari kitab atau dari Manzumah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah yang disusun oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala sampai pada bait ke-70 wa aqdu raihanata fi dzil khamisah thumma banu lihyan ba'da sadisah. Dan akad Nabi SAW menikah dengan Raihanah pada tahun ke-5 Hijriah. Setelah itu terjadi perang Banu Lihyan di awal tahun 6 Hijriah. Pernikahan Nabi SAW dengan Raihanah telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya bahwa para ulama berbeda pendapat. Al-Imam Ibnu Abil Is berpendapat bahwa Raihanah adalah istri Nabi SAW yang sah, sedangkan Imam Ibnu Katsir dan Imam Ibnul Qayyim berpendapat bahwa Raihanah adalah budak yang didapatkan dari tawanan perang Bani Quraidah, namun tidak dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian summa Banu Lihyan ba'da as-sadisah. Kemudian perang Banu Lihyan terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, yaitu awal tahun ke-6 Hijriah. Tepatnya pada bulan Jumadal Ula tahun ke-6 Hijriah menurut pendapat yang sahih. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya Al-Fusul bahwa perang ini, perang Banu Lihyan, terjadi sebagai bentuk pembalasan atas tragedi Ba'tsir Raji yang terjadi pada tahun ke-4 Hijriah di bulan Safar, ketika Nabi SAW mengirim beberapa utusan yang diminta untuk mengajarkan Islam bagi kaum Adal dan Qarah. Ya, tetapi ternyata mereka berkhianat. Utusan-utusan Nabi SAW tersebut dibunuh. Mereka semua dibantai. Nah, 2 tahun berselang, yaitu pada awal tahun 6 Hijriah, Nabi SAW pun membalas. Sehingga Nabi SAW mendatangi mereka, tapi ternyata mereka kabur, mereka lari di atas, yaitu gunung. Mereka bertahan di sana, hingga akhirnya Nabi SAW pun meninggalkan mereka dan kembali ke kota Madinah. Kemudian di bait yang ke-71 wa ba'dahu istisqa'uhu wa dzuqarat wa sudda an umratihi lamma qasad. Dan setelah itu Nabi SAW salat istisqa dan juga terjadi perang Dzuqarat. Salat istisqa disebutkan oleh para ulama kita, yaitu di antara Imam Ibnul Katsir terjadi pada tahun ke-6 Hijriah saat manusia mengalami masa paceklik. Maka Nabi SAW beristisqa di saat itu, kemudian Allah turunkan hujan. Sedangkan Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah beristisqa, yaitu salat istisqa di sebagian peperangan beliau bersama dengan kaum musyrikin, tetapi tidak dijelaskan secara pasti tahun keberapanya. Jadi ada sedikit perbedaan di sini ya antara Imam Ibnul Katsir, Ibnul Athir, Imam Ibnul Athir yang menetapkan bahwa Nabi pernah salat istisqa pada tahun ke-6 Hijriah, dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nazim di dalam manzumah ini, di dalam urjuzah ini. Sedangkan Ibnul Qayyim berpendapat
bahwa Nabi SAW istisqa pernah terjadi di suatu peperangan beliau, tetapi tidak dijelaskan kepastian tahunnya. Wallahu alam bishawab. Setelah Nabi SAW kembali ke kota Madinah, tidak lama datanglah serangan dari luar yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisn yang berasal dari Bani Ghatafan, dan yang diserang itu adalah unta-untanya Nabi SAW yang beliau letakkan di Al-Ghabah. Al-Ghabah itu nama tempat yang ada di luar kota Madinah, yang di sana disimpan unta-untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fastaqaha wa qatala ra'iyaha. Maka Uyainah bin Hisn ini pun merampok unta-unta Nabi tersebut dan membunuh penjaganya. Wa huwa rajulun min Ghifar, itu seorang dari Bani Ghifar. Wa akhadhu imra'atahu, bahkan perampok ini ikut mengambil istri dari penjaga unta-unta tersebut. Ya. Jadi untanya Nabi yang diletakkan di luar kota Madinah di suatu tempat, yang unta ini disebutkan dalam catatan kaki yang namanya liqah, itu adalah al-ibil dzatuz dzarri wal laban. Jadi unta-unta yang sedang mengeluarkan air susu yang melimpah. Jadi unta-unta perah. Ya, itu disimpan Nabi di luar kota Madinah di tempat yang bernama Al-Ghabah. Lalu unta-unta tersebut dirampok oleh Uyainah bin Hisn. Ia pun membunuh penjaganya. Nah, fakana awwalu man nadhara bihim Salamah bin Amr bin al-Aqwa al-Aslami radhiyallahu anhu. Dan orang pertama yang mengetahui perampokan unta ini adalah Salamah bin Amr bin al-Aqwa al-Aslami radhiyallahu anhu. Thumman ba'atha fi talabihim masyian, lalu dia sendiri berangkat untuk mengejar mereka. Wa kana la yusbaq, dan dia adalah seorang yang ahli yang tidak pernah dikalahkan, terlebih kalau dia yaitu sedang mengendarai sesuatu, atau kalau dia sedang berlari atau berjalan maka paling cepat dia. Faja'ala yarmihim bin nabli, maka Salamah ini pun memanahi para perampok tersebut dengan anak-anak panahnya. Wa yaqul, dengan menyenandungkan syair, khudha ana binul aqwa wal yauma yaumur rudda. Ya, terimalah anak panahku ini, aku adalah putra dari Al-Aqwa, dan hari ini adalah hari kematian orang-orang yang hina. Ya. Jadi dia sendirian menyerang para perampok itu. Dan disebutkan dalam referensi yang lain, dia memanah dengan cara bersembunyi di satu tempat. Ketika rombongan perampok itu melintas, dia panah. Nah, ketika rombongan itu sadar bahwa dirinya mereka telah dipanah oleh seseorang, mereka mencarinya. Siapa orang yang menyerang ini? Lalu kemudian setelah itu Salamah mencari tempat yang lain, bersembunyi, menyelinap, dan begitu seterusnya. Ya. Nah, jadi mereka meskipun jumlahnya banyak, tapi kewalahan di dalam yaitu menghadapi serangan Salamah, yaitu bin Al-Aqwa, bin Amr bin Al-Aqwa. Kewalahan. Jadi mereka merasa, siapa ini yang menyerang? Karena nggak diketahui tempatnya, dan ketika dikejar juga nggak ada orangnya, sehingga mereka kewalahan. Nah, dari sini maka wastarja'a amata ma kana fi aidihim. Salamah bin Amr bin Al-Aqwa berhasil merebut kembali unta-unta yang mereka rampok. Sebagian besar berhasil direbut kembali. Ya.
Jadi seorang diri berhasil merebut unta-unta yang dirampok. Meskipun disebutkan di sini tidak seluruhnya, tapi amada maka nafi aidihim. Kebanyakan apa yang telah mereka kuasai berhasil diambil alih. Walamma waqa'a as-sarikhu fil Madinah, maka ketika terdengar suara keras di kota Madinah, teriakan, ada perampokan gitu ya. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar fi jama'atin minal fursan, dengan beberapa rombongan dari penunggang kuda. Falahiqu Salamata ibn al-Aqwa wastarja'u al-liqah. Maka pasukannya Rasulullah SAW pun akhirnya bertemu dengan Salamah bin al-Aqwa tadi. Lalu apa? Mereka mengambil alih kembali unta-unta yang telah direbut oleh Salamah. Ya. Wa balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya sampai di sumber air yuqalu lahu dzu qarad, yang dinamakan dengan dzu qarad. Fanahara lakhatan mimma starja', kemudian beliau menyembelih satu unta yang telah berhasil direbut kembali, ya, untuk diberikan kepada para pasukan sebagai makanan. Wa aqama hunaka yauman wa lailatan, dan beliau sempat berada di sana selama 1 hari 1 malam. Tsumma raja'a ilal Madinah, kemudian kembali ke kota Madinah. Tayyib. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perang Dzu Qarad ini diambil dari nama sumber mata air yang ada di daerah itu. Yang tadi kita sudah sebutkan namanya adalah Al-Ghabah, daerah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan unta-unta beliau, ya, yang sedang diperah, yang dijaga oleh seorang dari Bani Ghifar. Pada akhirnya mendapatkan serangan dari Uyainah bin Hisn. Ya, dan kesimpulannya ini bukan perang besar. Kesimpulannya perang Dzu Qarad ini perang penggagalan perampokan unta-unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah yang menarik yang disebutkan oleh para ahli sejarah yang lain. Wanita yang sempat dibawa oleh para perampok, yang merupakan istri dari penjaga unta tersebut, pada akhirnya berhasil diselamatkan. Nah, karena saking senangnya, maka wanita ini pun bernazar. Tatkala dia sedang mendapatkan musibah, diculik oleh para perampok beserta unta-unta itu, dia bernazar, kalau Allah menyelamatkanku, maka aku akan menyembelih 1 ekor unta. Ya, 1 ekor unta. Maka setelah dia selamat, dia pun menyampaikan nadarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu mengatakan, tidak ada nazar dalam kemaksiatan. Loh, kok bisa? Karena unta itu bukan miliknya. Unta itu miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia bernazar mau menyembelih untanya Rasulullah, maka enggak boleh. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengambil alih unta yaitu yang berada pada wanita tadi. Lalu wanita tadi diperintahkan untuk apa? Untuk membayar denda karena telah menyelisihi nadarnya. Nah, ya, jadi ini diantara bab nazar yang perlu untuk kita ambil pelajaran, ya. Menazarkan sesuatu itu dilarang apabila berisi kemaksiatan, ya, berisi hal yang menyelisih syariat. Kalau di zaman sekarang contohnya apa? Kalau saya berhasil dalam suatu ujian misalkan, saya akan apa istilahnya ya? Saya akan infakkan kambing milik tetangga saya, misalnya gitu. Saya akan sembelih kambing milik tetangga saya.
Ya. Dan itu sudah disampaikan dalam nadarnya, maka sudah dicatat sebagai nadar. Dan karena nadar ini berisi kemaksiatan, ya, menyembelih hewan yang bukan miliknya, ini haram, maka dia harus membayarnya dengan apa? Denda menyelisihi nazar. Nah, taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi istisqa'nya Nabi sudah, kemudian perang Dzuqarat juga sudah. Setelahnya wasudda an umratihi lamma qasad. Kemudian beliau terhalang dari mengerjakan umrah ketika beliau menuju kota Mekah. Taib. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Wasuddan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertahan an umratihi, dari umrahnya, lamma qasad, ketika beliau menuju Mekah, yaitu qasada Makkah mu'tamiran. Beliau menuju kota Mekah untuk mengerjakan umrah. Wa kana dzalika fi sanati sadisati minal hijrah, dan ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, fi ghazwatil Hudaybiyah, saat perang Hudaybiyah. Haitsu kharaja alaihi salatu wassalam fi alfin wa nayfin min ashabihi radhiyallahu anhum. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju kota Mekah bersama dengan rombongan sebanyak 1000 sekian. Ya. Walam yatayassar lahum al-umratu fi tilka safrah, tetapi beliau tidak mendapatkan kemudahan untuk mengerjakan umrah pada perjalanan kali itu. Wa tasalahu baina Quraisy ala syurut, hingga akhirnya kaum muslimin mengadakan perjanjian dengan orang-orang Quraisy dengan syarat-syarat yang disepakati bersama. Wa yakunul i'timar minal 'amil qabil, sehingga umrahnya akan dilakukan pada tahun berikutnya. Jadi umrah di tahun itu gagal dan akan diganti pada tahun berikutnya. Walam ya'tamir salawatullahi wa salamuhu alaihi fi tilkal ghazwah, maka Nabi SAW tidak mengerjakan umrah pada perang tersebut, yaitu perang Hudaybiyah. Wa kanat hadhihi al-hudnatu allati bainahu wa bainal musyrikin tu'addu minal futuhil 'azimah, dan perjanjian antara Nabi SAW dengan kaum musyrikin ini dianggap sebagai pembukaan yang besar, yaitu pengambil alihan kota Mekah yang besar, kama qala dzalika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa ghairuh, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan selainnya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bait yang ke-71 tentang batalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan umrah pada tahun 6 Hijriah. Kejadian ini lebih dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, atau menukil penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala adalah Ghazwatul Hudaybiyah. Dan juga ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, Ghazwatul Hudaybiyah. Diawali dengan, dalam sebagian referensi disebutkan, suatu hari Nabi SAW bermimpi. Di dalam mimpi tersebut beliau berhasil masuk ke dalam Ka'bah, memegang kunci Ka'bah lalu masuk ke dalam Ka'bah.
Dan mimpi ini mengisyaratkan bahwasanya tidak lama lagi beliau akan kembali ke kota Mekah, ya, untuk melakukan minimalnya ibadah umroh. Setelah sekian tahun Nabi terusir dari kota Mekah. Berapa tahun itu? 6 tahun. Jadi sejak Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, maka 6 tahun beliau tidak pernah menginjakkan kaki ke kota Mekah. Maka di suatu malam tersebut Nabi bermimpi, lalu kemudian disampaikan mimpi ini kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala. Maka para sahabat memiliki yaitu prediksi, memiliki husnudzan, prasangka baik kalau kita akan umrah. Dan ternyata benar, Nabi SAW tidak lama setelah itu membawa kurang lebih tadi disebutkan 1000 sekian sahabat yang niatnya murni untuk ibadah umrah, bukan perang, meskipun mereka membawa senjata untuk jaga-jaga, ya, tapi niat mereka adalah umrah. Nah, sesampainya di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, dan ini sudah dekat kota Mekah. Jadi Nabi sudah ambil miqat di mana? Di Dzulhulaifah, lalu berjalan sekian hari hampir sampai di kota Mekah, tepatnya di daerah Hudaybiyah. Maka kaum muslimin dihadang oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik tidak membolehkan yaitu kaum muslimin untuk masuk ke kota Mekah. Sehingga terjadilah perjanjian, terjadilah perundingan. Dan perundingan ini dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian atau perdamaian Hudaybiyah, yang kesimpulannya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terjadi kesepakatan bersama antara orang-orang Quraisy dengan kaum muslimin. Kesimpulannya kurang lebih ada 5 kesepakatan, ya, yang bisa kita ringkaskan di sini. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Fusul. Kita ringkaskan. Persyaratan atau kesepakatan yang pertama, ya, an yarji'anhum 'amahu hadza wa an yatamira minal 'amil muqbil. Kaum muslimin harus kembali ke kota Madinah. Umrahnya baru boleh tahun depan, ya. Jadi kaum muslimin tidak boleh melanjutkan perjalanan umrahnya meskipun sudah dekat kota Mekah. Jadi sekarang harus kembali. Tahun depan boleh datang ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an la yuqima 'indahum aktsara min 3 ayyam. Dan tidak boleh tinggal di kota Mekah lebih dari 3 hari. Ini kapan? Ya tahun depan. Jadi rombongan umrah yang sekarang pulang semua. Tahun depan baru boleh kembali ke sini. Itu pun tidak boleh menetap di kota Mekah lebih dari 3 hari. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa 'ala an ya'mana an-nasu bainahum wa bainahu 10 sinin, yaitu manusia harus aman dari peperangan antara kedua belah pihak selama 10 tahun, yang dikenal dengan istilah gencatan senjata. Perhatikan, gencatan senjata itu justru apa?
Justru apa? Damai, bukan berperang. Jadi kedua belah pihak harus menghentikan peperangan selama 10 tahun. Orang-orang Quraisy tidak boleh menyerang Rasulullah, Rasulullah tidak boleh menyerang Mekah, begitu seterusnya selama 10 tahun. Poin yang keempat, annahu man syaa dakhala fi 'aqdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man syaa dakhala fi 'aqdi Quraisy. Mulai sekarang siapapun bebas untuk bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bergabung dengan Quraisy. Jadi siapapun dari suku-suku di sekitar Arab mau ikut siapa? Bebas sekarang. Mau bersekutu dengan siapa? Bebas. Ya. Maka ada yang menyebutkan saat itulah Bani Khuza'ah bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Bani Bakar bergabung dengan Quraisy. Yang intinya dibebaskan. Siapapun boleh bergabung dan bersekutu dengan kelompok manapun. Mau ikut kelompoknya Rasulullah Islam, kaum muslimin silakan. Mau bergabung dengan Quraisy juga silakan. Dan yang kelima yang terakhir, poin perjanjian berikutnya adalah annahu la ya'tihi ahadun minhum wa in kana musliman illa raddahu ilaihim. Bahwasanya tidak boleh seorang pun yang berasal dari kota Mekah apabila datang ke kota Madinah untuk masuk Islam, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib memulangkannya kembali ke kota Mekah. Jadi kalau ada penduduk Mekah yang datang ke kota Madinah untuk masuk Islam, wajib dipulangkan. Nabi enggak boleh menerima kedatangan orang baru. Namun sebaliknya tidak berlaku bagi orang Quraisy. Wa in dhahaba ahadun minal muslimina ilaihim la yaruddunahu ilaih. Kalau ada penduduk Madinah yang beragama Islam datang ke kota Mekah untuk bergabung dengan orang-orang Quraisy, maka orang-orang Quraisy ya tidak ada kewajiban untuk memulangkan mereka. Artinya kalau ada orang yang murtad, awalnya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi setelah perjanjian ini ternyata lebih tertarik dengan orang-orang Quraisy sehingga kabur dari kota Madinah masuk ke kota Mekah, maka orang ini tidak ada kewajiban bagi penduduk Mekah untuk mengembalikannya ke kota Madinah. Dan ini tidak berlaku bagi sebaliknya. Kalau ada penduduk Mekah yang ingin masuk Islam, wajib dipulangkan ke kota Mekah. Nah, perjanjian ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menimbulkan yaitu konflik yang cukup besar di antara kaum muslimin. Dalam artian hampir semua kaum muslimin secara emosi itu menolak. Ya. Hampir semua kaum muslimin secara pribadi mereka menolak perjanjian ini, poin-poin perjanjian ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini merugikan kaum muslimin. Ya, sudah datang jauh-jauh untuk umroh, nggak boleh masuk Mekah, padahal tinggal sedikit lagi. Suruh kembali, tahun depan baru boleh datang lagi. Kemudian boleh tinggal di sana hanya berapa hari? 3 hari. Perjalanan pada 1 pekan. Di sana cuma 3 hari, sebentar sekali. Kemudian apa? Perjanjian untuk gencatan senjata, tidak boleh saling memerangi. Padahal kaum muslimin sedang berada di puncak-puncaknya. Ya. Kaum muslimin justru sedang apa? Di atas angin. Tapi kok justru sekarang mengendorkan apa itu namanya peperangan.
Ya. Dan juga yang paling atau di antara yang paling nampak merugikan kaum muslimin yang terakhir. Apa itu? Kalau ada penduduk Mekah yang datang ke Madinah meskipun mau masuk Islam harus ditolak, kembalikan ke kota Mekah. Tapi sebaliknya, kalau ada penduduk Madinah yang datang ke kota Mekah untuk bergabung dengan Quraisy, maka orang-orang Quraisy tidak berkewajiban memulangkannya ke Madinah. Nah, secara sepintas ini merupakan kerugian bagi kaum muslimin. Ya, sampai pun sekelas Umar bin Khattab sempat emosi. Ya, sempat emosi. Bahkan sempat mengajak bicara Abu Bakar. Kalau langsung berhadapan dengan Rasulullah SAW mungkin Umar yaitu masih sungkan gitu ya, masih segan. Tapi datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, bukankah kita berada di atas kebenaran? Bukankah kalau kita melawan pada akhirnya kita menang, kita mendapatkan kehormatan, kekuasaan, dan kalaupun kita kalah, kita mati syahid. Artinya apapun yang terjadi kita menang. Ya, apapun yang terjadi kita menang. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun tidak membantah kecuali dengan mengatakan, ya ini adalah keputusan Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na. Jadi Abu Bakar lah satu-satunya orang yang tidak terpengaruh dengan kondisi itu. Yang lainnya pada menampakkan yaitu ketidaksukaannya. Sampai-sampai ketika Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk bertahallul dan menyembelih hewan-hewan kurban mereka, karena kalau mereka terhalang untuk mengerjakan umrah, ya mereka harus tahallul di tempat mereka tertahan, meskipun belum sempat melakukan umrah. Jadi mereka tahallul di tempat, jadi Hudzaibiyah tadi. Dan karena mereka membawa hewan kurban yang akan dikurban di kota Mekah, maka mereka diperintah untuk menyembelih di tempat. Nah, ketika Nabi SAW menyampaikan ini kepada para sahabat, tidak ada seorang pun yang menjalankan perintah Rasul SAW. Mereka semua masih terbawa suasana panas. Maka Nabi SAW masuk ke tenda beliau. Dan saat itu istri beliau yang menemani kalau tidak salah Ummu Salamah. Maka Nabi SAW mengeluhkan para sahabat kok tidak mendengar instruksi beliau. Maka Ummu Salamah memberikan saran, ya Rasulullah, keluarlah, panggil tukang cukurmu, bercukurlah, lalu engkau sembelih hewan sembelihanmu. Dan saran Ummu Salamah dijalankan oleh Nabi SAW. Beliau keluar dari tenda, tidak berbicara sepatah kata pun, hanya memerintahkan tukang cukur untuk mencukur rambut, lalu beliau yang menyembelih hewan kurbannya. Maka kaum muslimin pada akhirnya mengikuti beliau, meskipun dalam kondisi yang yang panas. Sampai-sampai dikatakan ketika kaum muslimin mencukur rambut, saling mencukur rambut itu saling karena gregetan, jadi sampai hampir mereka itu bertengkar. Karena kondisinya panas, emosi. Ini kita sebentar lagi sudah masuk kota Mekah, nggak bisa masuk, harus tahun depan. Nah, perhatikan, ketika kaum muslimin yang mayoritas merasa ini kerugian bagi kaum muslimin kalau kita mengikuti persyaratan dari orang-orang Quraisy, namun justru Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berpendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, justru Fathu Mekah yang sebenarnya adalah saat terjadinya Sulhul Hudaybiyah. Fathu Mekah yang sebenarnya itu terjadi pada Sulhul Hudaybiyah. Fathu Mekah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah ketika kota Mekah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, orang-orang Mekah tunduk terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembukaan kembali kota Mekah berhasil dikuasai kaum muslimin.
Tetapi Ibnu Mas'ud berpendapat Fathu Mekah yang sesungguhnya adalah Sulhul Hudaybiyah. Kenapa? Dari peristiwa Sulhul Hudaybiyah itulah kaum muslimin akhirnya mendapatkan kemenangan yang besar. Ya. Dan ternyata persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh orang-orang Quraisy justru merugikan mereka. Dengan gencatan senjata, tidak boleh saling berperang. Nabi bebas berdakwah kemanapun tanpa takut diserang. Nabi kirim surat kepada raja-raja mengajak mereka masuk Islam. Ya, nah disitulah sebagian orang-orang yang ada di sekitar Arab tertarik masuk Islam karena selama ini mereka hanya mendengarkan penjelasan sepihak dari orang-orang Quraisy. Mereka sudah mendapatkan doktrin kalau Muhammad itu membawa agama yang sesat tanpa mendengarkan penjelasan langsung dari sumbernya. Ya. Jadi mereka sama sekali tidak pernah mendengarkan Al-Quran. Pokoknya mereka dijauhkan oleh orang-orang Quraisy. Maka ketika gencatan senjata, bebas berdakwah, disitulah banyak orang-orang yang tertarik masuk Islam. Poin yang kelima, yang nampaknya merugikan kaum muslimin, ternyata itu juga merugikan orang-orang Quraisy. Apa itu? Kalau ada orang Mekah yang mau masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin di kota Madinah, maka wajib apa? Dikembalikan. Dan ada ternyata, ya, sekelompok orang di kota Mekah datang ke kota Madinah untuk masuk Islam, bergabung dengan pasukannya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memegang perjanjian, tidak bisa menerima mereka. Ya, bahasa kita, maaf, perjanjian kita dengan Quraisy tidak bisa menerima kalian. Kalian harus kembali pulang. Nah, mereka orang-orang yang sudah beriman ditolak di Madinah, tapi mereka nggak mau kembali ke kota Mekah, sehingga mereka menjadi kelompok yang bebas. Mereka tidak mau kembali ke Mekah dan mereka belum bisa diterima di Madinah. Akhirnya mereka berada di suatu tempat yang nantinya mereka membuat markas, sehingga mereka merampok orang-orang Mekah yang lewat. Nah, orang-orang Mekah protes, "Wahai Muhammad, ini kenapa kok ada pengikutmu yang membegal kami, yang merampok kami?" Loh, tidak. Ya, itu sudah kami pulangkan. Kami nggak menerima mereka. Itu mereka berdiri sendiri, terserah mereka mau tinggal di mana. Kalian melarang kita menerima, ya sudah, mereka tinggal di luar. Ya. Nah, gara-gara ini mereka akhirnya meralat. Ya sudahlah, pokoknya yang mau ikut Muhammad silahkan ke Madinah. Wes, jangan buat front sendiri gitu. Jangan membuat markas sendiri yang liar. Nah, setelah itu baru apa? Mereka akhirnya diterima di kota Madinah. Semakin kuatlah kaum muslimin di kota Madinah. Nah, ini adalah Fathu Mekah yang sesungguhnya. Dari perjanjian ini, maka orang-orang Mekah justru kewalahan. Dan gencatan senjata pada akhirnya dibatalkan sendiri oleh mereka, tidak sampai 2 tahun lamanya. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 terjadinya perang Fathu Mekah. Ya, karena mereka merasakan kok ketika kaum muslimin tidak ada peperangan, ketika kaum muslimin bebas berdakwah, kita justru dirugikan. Wah, batal. Gencatan senjata batal. Maka kita kembali kepada kondisi semula, saling berperang. Ya, tapi sudah terlanjur. Kaum muslimin sudah terlanjur melebarkan sayap dakwahnya. Sehingga benar-benar ketika terjadi Fathu Mekah di tahun ke-8 Hijriah, maka orang-orang Mekah menyerah secara mutlak. Ya. Jadi gencatan senjata 10 tahun itu mereka sendiri yang membatalkannya, dan mereka sendiri yang merasakan akibatnya. Kalah telak saat diserang oleh kaum muslimin pada tahun ke-8 Hijriah. Insyaallah akan sampai pada penjelasannya biiznillah di bait-bait berikutnya. Wallahu taala alam bissawab.
Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita di sore hari ini sampai pada bait yang ke-71 ya. Berarti pada kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan bait yang ke-72. Masih terkait dengan sulhul Hudaybiyah, yaitu bai'atur ridwan ya. Jadi ada yang belum kita sampaikan pada kejadian di sulhul Hudaybiyah ini, yaitu bai'atur ridwan. Insyaallah akan kita sampaikan di kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita akhiri barangkali ada yang disampaikan, tafadhal silahkan. Baik, jika tidak ada yang disampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.